Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab tauhid yang syarahnya ditulis oleh Al-Ustaz Firanda Andirja. Kita masih di bab ke-33 ya. Bab ke-33 diambil nama babnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala firman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari ancaman siksaan Allah yang datang tak diduga-duga? Sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang merugi. Di sini yang dibicarakan yaitu makrullah, yaitu makarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya munculnya makar Allah ini yaitu azab yang didatangkan dengan tidak diduga-duga itu dikarenakan makarnya orang-orang kafir. Jadi makarnya Allah datang dikarenakan makarnya orang kafir. Sebagaimana ketika orang-orang kafir beristihza, mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok orang-orang mukmin, maka Allah pun mengolok-olok mereka. Ya, innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, apabila mereka bertemu dengan orang mukmin mereka katakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau mereka bersama setan-setan mereka akan mengatakan, ya kita itu satu agama, kita itu satu keyakinan. Innama nahnu mustahzi'un, kami itu hanya sedang mengolok-olok orang-orang yang beriman, pengikut Muhammad. Allahu yastahzi'u bihim. Sungguhnya Allah lah yang sedang mengolok-olok mereka. Mereka mengira mereka dalam kondisi seperti itu adalah kondisi yang benar. Padahal itu merupakan kondisi yang membahayakan terhadap mereka dikarenakan ancaman neraka. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, nasullaha fanasiyahum misalnya. Mereka lupa pada Allah, Allah pun lupa terhadap mereka. Termasuk juga makar. Wa qad makaru wa makara Allah khairul makirin wa qad makaru makara Allah khairul makirin. Mereka buat makar dan Allah juga buat makar. Allah sebaik-baik makar. Pembuat makar artinya memberikan rencana untuk menurunkan azab. Adapun ayat berikutnya ikhwah, wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Ikhwah azallahu wa iyyakum, ayat ini merupakan potongan dari hiwar ataupun dialog antara malaikat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 51 sampai 56. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Beritakan kepada mereka tentang tamu yang mendatangi Nabi Ibrahim. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika malaikat tamu-tamu ini datang kepada Nabi Ibrahim, mereka katakan salam.
Qala inna minkum wajilun. Kami itu takut terhadap kalian. Karena dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya salamun qaumum munkarun. Salam atas kalian kaum yang tak dikenal. Salam atas kalian kaum yang tidak dikenal. Walaupun demikian, karena mereka tamu, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke keluarganya untuk membawa hidangan yang lezat, yaitu anak sapi. Faragha ila alihim faja'a bi'ijlin samin. Dia pun pergi ke keluarganya dan datang membawa hidangan daging anak sapi gemuk. Itu dia. Daging anak sapi gemuk. Faja'a bi'ijlin samin dengan anak sapi gemuk, artinya yang disuguhkan itu berarti walaupun anak sapi tapi banyak dagingnya. Intinya ini merupakan hidangan yang favorit. Tidak ada satupun orang kalau dihidangkan di hadapannya itu pasti dia selera makannya. Masalahnya ini malaikat jangankan berselera, dilirik pun tidak. Seperti nggak peduli dengan hidangan itu. Demikian ikhwah, seperti tak peduli. Ya misalnya antum diletakkan batu di hadapan antum, batu kerikil. Ya siapa yang mau lirik batu kerikil? Kalau dia berupa makanan yang bisa kita makan, atau kita ada selera makannya, atau minimal lah walaupun kita tidak ada selera karena itu makanan yang bisa kita makan, paling tidak kita kan memperhatikannya. Ya ini kira-kira enak apa enggak? Tapi enggak lah, udah kenyang, gitu. Tapi kan udah lihat. Ini tak dilihat sama sekali, tak dilirik. Makanya mereka Nabi Ibrahim alaihissalam takut dengan tamu yang datang ini. Ini siapa sebenarnya? Demikian ikhwah. Qala inna minkum wajilun. Kata Nabi Ibrahim, kami itu benar-benar takut kepada kalian. Qalu la taujal inna nubashiruka bighulamin alim. Kata malaikat, jangan takut. Sesungguhnya kami sedang akan memberi kabar kepadamu tentang kelahiran seorang anak laki-laki. Bighulamin alim, seorang anak laki-laki yang pinter, yang alim. Lantas Nabi Ibrahim menjawab, ya karena kedatangan mereka ini di saat Nabi Ibrahim itu sudah tua. Ya, kemudian istrinya juga seorang wanita yang mandul. Itu ikhwah. Ya. Makanya kata Nabi Ibrahim, qala abasyartumuni ala an ammassaniyal kibaru fafimatu basyirun. Kalian memberikan aku kabar gembira akan memiliki seorang anak laki-laki, sementara aku ini sudah aki-aki, aku itu sudah tua renta. Artinya kan sudah sampai usia yang tidak produktif. Demikian, sudah sampai usia yang tidak produktif. Ya, dia kan lebih tahu tentang dirinya. Kok sekarang gimana? Makanya fabimatu basyirun, gimana caranya? Kok caranya sampai aku bisa mendapatkan seorang anak laki-laki? Fabimatu basyirun, gimana caranya itu? Demikian ikhwah. Karena kan dari dua belah pihak, yang Nabi Ibrahimnya sudah tua renta, istrinya juga di samping sudah tua, dia juga mandul. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Kata malaikat, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu ini dengan kabar yang benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Itu peringatan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam kan tentu ingin agar punya anak untuk melanjutkan dakwahnya. Ya, melanjutkan dakwahnya. Tapi masalahnya berita bagus ini setelah dia sudah tua renta, istrinya juga sudah mandul. Kata malaikat, gak usah putus asa. Itu dia, gak usah putus asa. Ya mungkin kalau kita lah ikhwah, kondisi kita sudah setua Nabi Ibrahim, istri juga mandul, ya tidak akan mengharapkan lagi anak. Demikian ikhwah. Fala takum minal qanitin. Qalu basyarnaka bil haqq. Fala takum minal qanitin.
jangan kamu itu putus asa. Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa may yaqnatu min rahmat rabbih illa dhalun. Sesungguhnya tidaklah ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Demikian ikhwah. Jadi di sini Syekh Muhammad Abdul Wahhab menyebutkan tentang rahmat Allah ini. Ya, rahmat Allah itu sangat luas. Kemarin kan telah kita bahas bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah harus diiringi dengan roja dan lagi apa? Khauf. Roja di sini ikhwah, kita berharap rahmat Allah. Kita berharap keampunan dari Allah. Kita berharap surganya Allah. Itulah dia. Itu namanya berharap. Ya. Berharap kita mencari nafkah, mencari rezeki. Berharap dari Allah. Intinya semua kita berharap dari Allah. Apa yang kita cita-citakan. Kita bercita-cita sesuatu berharap dari Allah. Misalnya dia seorang yang sakit. Maka berharap dari Allah. Berharap kesembuhan. Jangan sampai dia putus asa, putus harapan. Aduh, tak akan sembuh lagi ini penyakit. Tidak boleh. Wa may yaqnatu min rahmat rabbi illa dhalun. Tidak ada yang putus asa atas rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Ada orang yang belajar nahu. Setiap belajar enggak paham. Setiap ada pendaftaran belajar, mendaftar banyak. Sebulan tinggal 5. Demikian. Nanti setahun lagi buka lagi. Banyak lagi yang daftar. Itu aja orangnya. Kemudian selama sebulan tinggal 5. Muntaber, mundur tanpa berita. Demikian ikhwah. Kawan ini pun, ya saya dari udah hampir 5 tahun saya belajar nahu bahasa Arab, enggak jadi-jadi. Memang nggak bakat, memang saya nggak bisa belajar nahu. Gitu kan ikhwah. Memang saya nggak bisa untuk jadi orang yang alim. Memang saya nggak bisa begini. Memang saya nggak bisa begitu. Ikhwah, itu namanya putus asa. Nggak dibolehkan. Wa may yaqnatu min rahmat rabbi illa dhalun. Tidak ada orang yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Demikian. Biasanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, seorang yang putus asa atas rahmat Allah ini biasanya urusan dunia. Misalnya dia inginlah meninggalkan masa lajangnya, masa jomblonya. Tapi sudah beberapa kali maju ke seorang akhwat, ditolak terus. Beberapa akhwat tolak. Sudah 9,5 dia maju. Enggak juga. Setengahnya apa ya kira-kira? Demikian. Mungkin setengahnya itu baru maju, udah tolak, belum utarakan. Dek, enggak bang. Gitu. Demikian. Akhirnya dia putus asa. Kok enggak ada yang mau ya? Kok enggak ada yang terima? Demikian. Ya. Atau dia kepingin poligami, tetap enggak ada yang nerima. Putus asa dia semincirim ini. Kira-kira gitulah. Demikian ikhwah. Enggak ada yang terima. Demikian. Jangan putus asa. Kalau memang kepingin, go ahead, gitu. Bismillah, cari. Demikian. Ditolak, cari lagi. Gitu ikhwah. Jangan ditolak, dukun bertindak. Jangan. Ya, itu termasuk putus asa. Makanya kalau punya cita-cita, dan cita-cita itu suatu hal yang bagus, apalagi disunnahkan, Bismillah. Demikian ikhwah. Jangan putus asa. Itu ikhwah. Ya. Karena orang yang putus asa itu biasanya orang yang husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang putus asa ini ikhwah, cari-cari kambing hitam. Itu dia. Gara-gara dianya itu, gara-gara ininya itu, begitu. Coba enggak ada gitu. Tentu enggak begini. Cari kambing hitam. Padahal memang gara-gara dia kurang sungguh-sungguh. Demikian ikhwah. Kan biasa kan manusia itu memang sepertinya memang punya tabiat suka cari kambing hitam. Enggak mau dia yang salah. Harus orang lain yang salah. Demikian. Dan itu sampai di akhirat. Sampai di akhirat. Makanya ketika penduduk neraka itu dimasukkan ke neraka, yang mereka sesalkan adalah syaitan. Dan syaitan nggak mau dia dipojokkan di neraka. Sudah masuk neraka, sudah sama-sama masuk neraka. Syaitan nggak mau dipojokkan. Kata syaitan, loh, siapa yang suruh kalian? Nggak ada paksa. Makanya wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum.
Syaitan berkata, sesungguhnya Allah itu telah memberikan kalian janji. Kalian sudah dengar janji-janji Allah itu. Dan janji Allah itu benar. Fa'akhlaftukum wa wa'adtukum. Aku juga memberi kalian janji. Fa'akhlaftukum. Dan aku ingkari janji kalian. Janjiku tersebut. Jadi Allah punya janji, aku punya janji. Janji Allah ini benar. Janjiku yang gak benar. Tapi kalian malah suka dengan janjiku. Demikian. Siapa yang salah? Ma ana bimusrikhikum ma antum bimusrikhi. Wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Kata si setan, si iblis, loh, aku itu hanya membujuk, aku tak pernah sedikit pun memaksa. Ya kan memang betul ya, ikhwah. Apa pernah antum, gue itu mau pergi ngaji, datang setan, Bapak mau ngaji, lewat, kuwacok Bapak, pernah? Gak pernah. Paling setan-setan manusia. Mau kemana bang? Mau ngaji? Asik ngaji-ngaji juga. Gak ada bentuk-bentuk bau surganya bang ini. Udahlah gak usah ngaji-ngaji. Ngaji itu setahun sekali atau minimal maksimal pas daurah-daurah aja lah. Gitu, misalnya begitu kan. Nah itu setan juga sebenarnya. Setan dalam bentuk manusia. Demikian ikhwah. Kadang-kadang setan itu menjelma di istri. Kadang-kadang setan itu menjelma di anak. Kadang-kadang memang dia sendiri setan. Demikian ya. Ketika dia sudah kerasuk ke syaitan nantinya tergoda. Itu ikhwah. Makanya syaitan pun nggak mau dia dipojok-pojokin. Wa maka naliya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tuh tak pernah paksa-paksa kalian. Aku itu hanya membisikkan, membujuk, merayu. Fala talumuni walumu anfusakum. Jadi kalau kalian sekarang masuk neraka ya salah kalian sendiri, jangan kalian salahkan aku. Demikian ikhwah ya. Ma ana bimusrikhikum ma antum bimusrikhi. Aku enggak bisa nolong kalian, kalian juga enggak bisa nolong aku. Demikian ikhwah. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, ketika kita punya cita-cita, sudah berusaha saja. Allah suruh kita berusaha, berupaya maksimal. Hasil itu bukan urusan kita, ikhwah. Hasil bukan urusan kita. Antum juga ketika mendidik anak, jangan target antum angka-angka yang ada di rapot. Jangan ikhwah. Yang terpenting, lihat anak itu sungguh-sungguh apa tidak. Kalau dia sudah sungguh-sungguh, ternyata dapat nilainya nggak bagus, nggak apa-apa. Puji dia akan kesungguhannya. Karena kesungguhan dia itu yang insya Allah akan membawa dia keberhasil. Bukan nilai-nilai itu. Demikian ikhwah. Rahimunallahu. Banyak orang-orang yang sukses ketika dia sudah dewasa. Bukan orang-orang yang juara di kelas. Ya kan? Jadi ikhwah, yang penting bagi kita adalah usaha. Antum mau apa sekarang? Selama cita-cita antum itu halal, udah usahakan maksimal mungkin. Sudah maksimal ternyata hasilnya begitu-begitu saya, ya udah alhamdulillah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya cita-cita tapi hanya di awang-awang, duduk-duduk di rumah, ongkang-ongkang kaki, kemudian minum-minum kopi, kemudian nggak mungkin saya capek. Anda itu belum bergerak. Demikian ikhwah, orang yang belum bergerak itu bisa dipastikan tak akan mencapai cita-cita. Orang yang dikatakan mencapai cita-cita, mereka yang bergerak. Ketika dia berusahalah baru ada kemungkinan gagal dan berhasil. Kalau dia nggak berusaha, kemungkinan yang satu apa itu? Gagal. Demikian ikhwah. Ya jadi kita terus usaha, jangan putus asa atas rahmat Allah. Itu ikhwah. Apa cita-cita? Intinya cita-cita usahakan. Apa yang usahakan? Ya kalau yang namanya ada rintangan, halangan, biasalah, namanya juga hidup. Dinamika hidup. Mana indah dunia ini kalau tidak ada rintangan dan halangan. Lancar, sembiring gitu aja kan. Demikian, gak akan indah dia ikhwah. Ketika kita mendapatkan rintangan, kita bersabar, kita lalui. Ketika kita berhasil melewati itu, indah hidup itu ikhwah. Indah, tapi ingat, doa doakan ya Allah, berikan aku rintangan. Gak usah sok paten kalian kalau gitu. Ya, jangan minta-minta rintangan. Kalau ada, kita nggak minta rintangan, kita nggak minta dicoba. Tapi kalau diuji, insya Allah kita berusaha untuk bersabar menghadapi rintangan itu. Jangan putus asa. Demikian ikhwah, jangan putus asa atas rahmat Allah dan jangan putus asa atas jangan sampai berputus asa kita. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Orang yang berputus asa gini ikhwah, itu orang khawarij. Kadang-kadang asanya diputus oleh dia dan asa orang pun diputus oleh dia. Jadi
Pokoknya kalau seandainya dia itu, kalau ada orang melakukan dosa besar, ada kafir lah. Begitu kalau orang Khawarij. Bukan asa dia yang diputus, asa orang pun diputusnya. Artinya dia dia menyembah Allah itu hanya atas dasar khauf, takut. Takut. Seolah-olah Allah itu gak punya rahmat. Ya, gak punya rahmat. Sementara inna rahmati sabaqat rahmatil ghadabi. Sungguhnya rahmatku itu mendahului kemarahanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Khawarij ini dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tidak ada rahmat Allah. Jadi ketika mereka melakukan jatuh pada dosa besar, udah kafir. Demikian juga orang juga dibegitukan. Makanya kalau kita lihat, mungkin antum belum pernah ketemu dengan orang takfir ini ya. Ikhwah, orang takfir ini, dan saya tahu beberapa kawan-kawan orang Arab lah kan. Jadi tadinya mereka akrab, tapi takfir ya, akrab. 2 bulan kemudian mereka saling mengkafirkan sudah. Itu dia. Modelnya begitu ikhwah, ya. Nanti akrab, lama-lama saling mengkafirkan. Ini akrab. Jadi setiap kelompok nanti lama pecah. Pecahnya itu bukan sekedar nggak cocok pendapat, udah saling kafir-kafir. Jadi main kupar kafir aja lah udah. Demikian ikhwah. Asa dia diputusnya, asa orang juga diputusnya. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, di antara orang yang putus asa biasanya mereka yang merasa sudah terlalu banyak dosanya. Dosa zina, pokoknya tidak ada dosa berat kecuali dia telah lakukan sehingga dia merasa nggak akan diampuni Allah dosa-dosaku ini. Ini termasuk orang yang putus asa atas rahmat Allah, dan itu haram hukumnya. Wa may yaqnatu min rahmat rabbi illa dhalun. Tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah dewasa, kemudian sudah mulai tahulah di mana, dengar-dengar di mana Nabi Yusuf, karena setelah itu kan saudara-saudara Nabi Yusuf kan sempat pergi ke Mesir, ya, sempat pergi ke Mesir, kemudian mereka bawa adiknya Nabi Yusuf Bunyamin, kemudian dengan beberapa rencana akhirnya adiknya Bunyamin pun akhirnya tinggal di Mesir, ya. Kemudian mereka pun pulang ke Kanaan, balik lagi untuk mendapatkan minta bantuan lagi. Pesannya Nabi Yakub kepada anak-anaknya, ya bani yadhhabu fatahassasu mi Yusuf wa akhi. Wahai anak-anakku, fatahassasu mi Yusuf wa akhi. Kalian carilah Yusuf dan saudaranya. Wala ta'asu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa atas rauhillah. Ada rahmat Allah, ada rauhillah, rauhullah. Ada rahmat, bedanya kalau rahmat pakai mim kan. Ini rauhillah itu pakai ra, waw, ha. Kalau rahmat ra, mim, ha. Apa bedanya antara rahmat Allah dengan rauhullah dengan rahmatullah? Kalau rahmatullah itu ikhwah, dia lebih umum. Berharap akan diturunkannya nikmat-nikmat dan berharap akan hilangnya cobaan. Itu dia. Jadi hilangnya cobaan, berlalunya cobaan, kita sanggup menghadapi cobaan, itu juga termasuk rahmat Allah. Datangnya nikmat itu termasuk rahmat Allah. Jadi ikhwah, seorang penduduk neraka di mana ketika dia meniti sirat dan dia berhasil sampai ke ujung ke seberang, berarti dia telah berhasil melewati neraka. Dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia masuk surga, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat. Tapi yang rauhullah itu hanya terkait dengan dihilangkannya cobaan itu. Makanya Nabi Yakub alaihissalam dia nggak katakan wala tayasu mir rahmatillah, bukan mir rahmatillah, tapi wala tayasu mir rauhillah. Janganlah putus asa terhadap rauhillah. Rauhillah itu apa ikhwah? Yaitu dihilangkannya cobaan. Apa cobaan mereka waktu itu? Apa cobaannya?
Yaitu dia dicari. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Wahai anandaku, wahai anak-anakku, carilah Yusuf dan adiknya. Jadi dengan hilangnya Yusuf dan adiknya, ini merupakan suatu cobaan yang luar biasa bagi Yakub alaihissalam. Kan dia sampai buta kan? Permasalahannya, kenapa Nabi Yakub itu sedih sekali? Ikhwah, Nabi Yakub itu tahu Nabi Yusuf itu masih hidup. Masalahnya itu dia. Ya, kalau dia tahu sudah mati, sebagaimana yang dikatakan anak-anaknya, untuk apa nangis-nangis? Dia tahu bahwasanya Nabi Yusuf masih hidup, tapi kok nggak jumpa-jumpa gitu. Saking rindunya. Karena kalau dia sudah mati, sudah meninggal dunia, nggak akan mungkin bisa jumpa di dunia. Pasti nanti jumpa di akhirat. Dia meninggal dulu baru jumpa. Nggak akan mungkin seorang Nabi seperti itu. Ya, jadi kenapa Nabi Yakub begitu sangat sedihnya? Karena dia tahu Nabi Yusuf itu masih hidup. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tuh mengetahui dari Allah yang kalian nggak tahu. Tapi kapan jumpa ini? Jadi sudah sangat memendam rindu itu Nabi Yakub. Rindu, menangis. Disitulah akhirnya dia buta. Demikian ikhwan, bertahun-tahun Nabi Yakub yang terpisah dengan anaknya itu merupakan suatu cobaan berat bagi beliau sampai buta. Sering menangis ya karena rindu. Nabi Yusuf alaihissalam juga mendapat cobaan, tapi kan cobaannya itu bukan cobaan menanti. Cobaannya itu memang dia hadapi satu persatu. Cobaannya mulai dari masuk sumur, dijual dengan harga yang murah, kemudian yang paling berat cobaan apa? Dicoba dengan emak-emak Mesir. Itu memang makhluk terkuat ikhwah. Demikian, dicoba dengan rayuan emak-emak Mesir yang dikepalai oleh Zulaikha. Demikian. Kan akhirnya kan kalau Zulaikha sudah selesailah ceritanya. Dia sudah salah karena raja pun tahu dia salah. Tapi setelah Zulaikha itu dibuli oleh emak-emak pejabat Mesir, asa pejabat selera budak-budak gitu kan. Macam enggak ada laki-laki yang paten, yang ganteng, budak dicintai gitu lah kira-kira. Karena kan dia nggak tahu siapa budaknya ini. Zulaikha itu seorang wanita yang cerdas. Belum tahu dia. Situlah makanya dia undang ini mama Mesir ini. Mama pejabat, bukan mama punya duit. Skincare-nya mahal. Demikian ikhwah, skincare zaman dulu lah itu kan. Demikian, itulah makanya diundang, disiapkan makanan sambil dengan dengan pisau di saat mereka sedang mengiris-iris. Barulah Zulaikha mengatakan, Yusuf ukhruj, keluarlah Nabi Yusuf. Ya, keluar Nabi Yusuf cuma lewat aja. Bukan tebar-tebar pesona, bukan keluar, bukan begitu. Lewat aja, ya lewat. Emak-emak Mesir ini melihat ma hadza basyara. Ini enggak manusia. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang mulia. Apa kata Zulaikha? Qala kadzalikunna alladzi lumtunani fi. Gimana? Gitu kan. Kalian baru sekali lihat kan, sekali lewat. Aku setiap hari. Kalian sekali aja begini tuh tangan tuh pada diiris-iris. Masih sekali lewat tangan diiris. Kalau tiap hari, mungkin begitulah kayak bahasa kita kan. Mungkin leher yang kamu iris. Demikian. Mulai saat itu, cobaannya tidak lagi Zulaikha, tapi mak-mak Mesir. Gak tahan lah ikhwah. Begitu. Dia hidup kan di kalangan para pejabat, ya kan? Ya tentu ketemu mak-mak Mesir. Itu ikhwah. Makanya Nabi Yusuf berdoa, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, sungguh penjara itu lebih aku suka ketimbang apa yang diajakkan dari emak-emak Mesir itu. Situ ikhwah, emak-emak Mesir. Demikian, ya. Itulah cobaan yang paling berat. Tapi kan innamal usri yusra. Setelah itu di balik kesulitan ada kemudahan. Itu ikhwah. Tapi Nabi Yusuf itu kan kehidupannya berjalan. Beda dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu bagaimana? Dia menunggu. Kapan jumpanya? Dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca 40 tahun berjumpa. Bayangkan. Dia tahu anaknya masih hidup. Tahu dari Allah. Tapi kapan nggak tahu. Makanya ikhwah ketika berjumpa
Kan Nabi Yusuf mengatakan, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi antum jahilun. Kalian masih ingat enggak apa yang telah kalian lakukan dengan Yusuf dan adiknya? Ketika itu kalian jahil terhadap akibat yang kalian lakukan. Kata mereka, qalu a innaka la anta Yusuf? Apakah kau Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Aku Yusuf dan ini akhi, saudaraku. Qad manallahu alaina. Allah telah memberikan kami keistimewaan dan seterusnya. Lantas apa kata saudara-saudara Nabi Yusuf? Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina inna kunna la khatiin. Demi Allah, kamu itu sudah Allah beri nikmat yang lebih dibandingkan kami. Sesungguhnya kami itu memang dalam keadaan yang salah. Kami itu memang bersalah. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala astaghfir laka inna kunna khatiin. Qala astaghfir apa ayatnya? Qala la tathriba alaikumul yaum. Udah enggak ada penyesalan lagi, udah enggak usah diingat-ingat. Yaghfirullahu lakum. Allah itu mengampuni kalian. Langsung yaghfir itu kan fi'il mudhari. Yaghfirullahu lakum, kalian diampuni sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saat ketemu Nabi Yusuf. Ketika ketemu Nabi Yakub, ya, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Wahai ayahanda, ampunlah kami, memang kami salah. Apa jawab Nabi Yakub? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku nanti akan mintakan ampun kepada Allah. Pakai saufa. Qala saufa astaghfirullakum rabbi. Nanti akan aku mintakan ampun kepada Allah. Karena Nabi Yakub rasa sakit kali rasanya. Nabi Yusuf, ya Allah akan mengampuni kalian. Nabi Yakub, enggak sekarang. Saufa astaghfirullakum rabbi. Aku akan mintakan nanti. Itu ikhwah. Makanya ada orang itu yang mudah untuk memaafkan dan ada yang tidak mudah. Ada yang saya maafkan tapi tidak saya lupakan. Nah, itu dia ikhwah. Ada yang saya tak maafkan apalagi dilupakan. Demikian. Ya, itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini masalah cobaan itu apa? Sampai Nabi Yakub mengatakan wala tai'asu min rahillah, bukan rahmatillah. Janganlah kalian putus asa terhadap rahillah, bukan rahmat Allah. Pakai kalimat rauh, bukan rahmat. Kenapa ikhwah? Supaya cobaan ini berakhir. Ya, supaya cobaan ini berakhir, maka digunakanlah kan kalimat wala tau'asu min rahillah innahu la ya'asu min rahillah ilal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa atas rahillah, atas rahmat Allah, ya, illal qaumul kafirun, kecuali orang yang kafir. Kalau yang tadi wa may yaqnatu min rahmat rabbi illad dalun. Barang siapa yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali dia orang yang sesat. Di sini wa may yaqnatu wala ta'asu min rahillah innahu la ya'asu min rahillah ilal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Sama-sama diartikan dalam bahasa Indonesia rahmat. La ta'asu min rahmatillah, yang satu la ta'asu min rauhillah. Itu bedanya antara rahmatullah dengan rauhillah. Paham ya ikhwah ya? Jadi rahmat tadi apa? Yaudahlah, tumingan ya sendiri aja lah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, antum tidak punya kerjaan. Cari-cari kerja, enggak dapat. Apa kita katakan kepada dia? La ta'asu min rahmatillah atau la ta'asu min rahillah? Rahmatillah. Iya. Ikhwah, pengangguran itu sebuah cobaan atau sebuah nikmat? Coba antum tunjuk tangan bilang nikmat. Biar suruh post up dulu. Pengangguran itu ikhwah, pengangguran itu azab loh ikhwah. Demikian. Ya, makanya orang yang nganggur-nganggur ini bingung, kadang-kadang bisa stres sendiri. Kenapa? Enggak tahu apa yang mau dikerjakan. Nah, kalau dia punya istri, bakallah sih kena repet aja lah dia itu. Itu ikhwah. Pengangguran itu satu cobaan. Jadi ketika dia mencari-cari kerjaan enggak ada dapat juga, maka jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Pakai apa kita bahasanya? Rauhillah. Pakai la ta'asu min rahmatillah bisa enggak?
Ah, ya bisa juga. Rahmatillah itu lebih umum ketimbang rauhillah. Ya, bisa dengan rahmatullah, bisa dengan rauhillah juga. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Taib, itulah dia. Makanya orang yang senantiasa berharap rahmat Allah, dia tidak akan pernah putus asa dan tidak akan su'zon, tidak akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ikhwah, yang penting kita berusaha maksimal. Itu dia. Masalah hasil, siapa menentukan ikhwah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah maksimal ternyata juga tidak kita dapati atau hasilnya tidak sebagaimana ekspektasi kita, maka bagaimana ikhwah? Kita katakan qadarullah masyafa'ala. Al khair khairatullah. Yang baik itu adalah pilihan Allah. Demikian ikhwah. Baik enggak Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur? Hah? Baik enggak Nabi Yusuf dicampakkan dalam sumur? Pada saat itu mungkin sebuah cobaan. Tapi dari situlah ikhwah kisahnya. Kalau dia bagus-bagus saja dengan saudaranya, enggak seperti itu rentetan ceritanya. Justru karena saudaranya itu akhirnya iri, dibuang ke sumur, dibawa oleh saudagar, dijual dengan harga murah. Itu merupakan memang cobaan Allah. Tapi di balik cobaan itu ada rahmatnya. Makanya ikhwah, kalau kita dapat satu musibah atau cobaan, ya, untuk menenangkan hati kita, maka carilah hikmahnya. Minimal ini pasti ada hikmahnya. Demikian ikhwah. Jangan langsung berburuk sangka pada Allah. Memang Allah nggak pernah sayang dengan saya. Begitu ikhwah. Iya, nggak pernah sayang Allah. Berapa kali saya punya cita-cita, 10 cita-cita saya nggak ada satupun yang terwujud. Memang nggak sayang Allah dengan ikhwah. Itu namanya su'zon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi alayya in dhanna khairan fa khairan wa in dhanna syarran fa syarran. Aku itu sebagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Kalau dia sangkanya bagus maka akan bagus, kalau disangkanya buruk maka akan buruk. Mungkin antum melihat istri antum ini salah pilih lah istri saya ini. Iya. Sudahlah bawel, malas, makannya banyak. Demikian. Ikhwah, apa yang bisa kita cari hikmah di balik itu? Istri itu bawel, malas, makannya banyak. Kira-kira apalah hikmah yang kita cari itu di balik itu? Nah, apa kira-kira? Apa? Sabar bisa ya. Kita nggak bisa begitu ikhwah. Kita harus cari bagaimanapun pasangan kita tuh pasti ada nilai plusnya. Nggak mungkin dia semua tuh rusak semua. Udahlah cerewet, akhlaknya nggak bagus, malas, jelek, apalagi nggak taat pada suami, semua di dia. Saya kira langka yang ini ikhwah. Ini istri langka ini. Nggak akan ada orang yang mau jadi suaminya. Macam antum juga sama, ya. Nggak akan ada suami itu yang sudahlah nggak soleh, kasar, kemudian apa lagi? Miskin, apa lagi? Jelek, apa lagi? Hah? Malas, apa lagi? DLL. LKMD, lewat kampung modal dengkul. Demikian. Ya, jarang. Yang kalau dia muslim yang semua di dia itu sangat jarang. Semua di dia. Semua karakter jelek di dia itu sangat jarang. Umumnya itu ada baiknya dan ada buruknya. Demikian ikhwah. Tapi biasanya kita selalu fokus kepada buruknya. Itu dia. Fokus pada buruknya. Kalau ibarat itu tuh, ibarat papan tulis putih itu. Kalau saya buat bulatan hitam, pasti yang pertama kita lihat apanya? Bulatannya apa tulisnya? Bulatannya kan? Itulah dia ikhwah. Lupa kita sekitarnya itu semua putih. Yang terlihat kita hanya bulatannya. Ibu-ibu juga begitu. Ketika melihat suami, jangan lihat
bulatannya itu aja, tapi sekitarnya itu putih, artinya masih banyak kebaikannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihinna khairan katsira. Mudah-mudahan engkau membenci dari istrimu itu sesuatu, tapi Allah berikan ada kebaikan untuk kalian dengan kebaikan yang banyak. Sesuatu yang banyak, kebaikan yang banyak. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, ya, kita jangan fokus pada kurangnya. Maka tidak ada satupun pasangan yang akan bisa jadi pasangan kita. Tidak ada satupun wanita ataupun laki-laki yang bisa jadi pasangan kita kalau kita hanya fokus pada buruknya. Karena kita itu sedang menikahi manusia, bukan malaikat. Pasti ada kekurangannya. Demikian ikhwah. Kita pun kalau punya kekurangan, jangan dipelihara tuh kekurangan. Demikian. Abang itu kenapa sih malas, Dek? Jangan lihat malasnya, Dek. Tengok ibarat papan tulis kata Ustaz Ali itu. Enggak lah begitu. Itu enggak menyelesaikan masalah. Artinya kalau kita ditunjukkan orang kekurangan kita, baguskan kurangnya itu. Agak dihapus-hapus sedikit yang hitamnya itu sehingga menjadi lebih kecil. Demikian ikhwah. Jangan ketika dikritik orang, janganlah lihat. Emang saya buruk semua, kan ada baik-baik saya juga. Lihatlah baik-baik juga. Ikhwah, kalau masalah lihat baik, iblis pun ada baik-baiknya juga. Firaun aja ada baiknya. Apa baiknya Firaun? Menyelamatkan Nabi Musa jadi hanyut. Kalau nggak diselamatkan, hanyut dia. Siapa yang jadi nabi? Ya kan? Siapa yang jadi nabi? Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini cari hikmahnya. Kalau antum menimba sebuah cobaan, cari hikmahnya. Ya, sehingga bisa lebih bisa menerima. Tapi bukan berarti untuk tidak merubah yang kurang. Misalnya orang mengatakan antum tuh kok kasar kali dengan istri. Saya kasar sama istri, saya mau cari hikmah saya. Kenapa kasar? Jadi akhirnya iya memang bagus kasar itu, banyak hikmahnya. Gak begitu juga. Gak begitu juga. Bukan untuk mempertahankan sebuah kekurangan. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang. Ketika kita melihat kekurangan orang, terutama pasangan kita, terutama anak-anak kita, ya, maka jangan fokus di kekurangannya. Tapi kalau kita harus fokus di kurang kita, ikhwah. Ya, kalau kitanya harus fokus di kurang kita. Artinya kita berusaha untuk mengurangi kekurangan-kekurangan itu. Untuk orang jangan fokus di kekurangan dia. Fokus pada kelebihan dia. Makanya kalau kita nilai anak kita misalnya ada 3, ada 4, itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ada yang Masya Allah cerdas tapi malas minta ampun. Ya. Ada yang kalau belajar malas tapi kerja rajin. Gitu-gitu. Makanya jangan bandingkan antara monyet dengan ikan. Jangan mengatakan lebih pandai lagi ikan berenang ketimbang monyet. Ya iya memang ikan itu berenang. Nanti kalau dibalik mana lebih pintar? Lebih pintar manjat. Monyet apa ikan? Nggak bisa jawab, Masya Allah ya. Susah kali pertanyaan saya itu ya. Monyet. Maksudnya monyet gitu, bukan dengar. Demikian. Ya tentu monyet kalau dibanding-bandingkan itu. Tapi kan ada kelebihannya. Kalau antum punya istri 2, lihat masing-masing ada kelebihannya. Terdiam kawan ini. Ini hanya misal. Karena perbandingan itu harus ada. Demikian. Punya anak. Demikian juga ikhwah rahimallah. Itulah dia. Jadi wala tai'asu min rahillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Kalau seandainya qadarullah masyafa'ala kita dapat ujian, cari hikmahnya supaya kita bisa bertahan di atas kebenaran, di atas yang hak. Ikhwah rahimallah wa iyyakum, ya. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi hendaklah kita banyak husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Su'ila Rasulullah anil kabair. Rasulullah ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqal, beliau menjawab, asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Termasuk dosa besar yaitu syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman atas makarnya Allah.
Tapi nanti aja lah kita bahas ini di kajian yang akan datang ya. Tapi kan ikhwah rahimahullahikum, ya semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya silakan atau di 0813 600 661. Ada yang langsung dipersilakan ikhwah. Ustadz, apa panggilan Rasulullah hanya diberikan kepada Khadijah? Apa panggilan yang Rasulullah hanya diberikan kepada Khadijah, yang istri-istri Rasul lain tidak dipanggil dengan panggilan itu? Maksudnya apa ya? Apa panggilan? Oh enggak. Allahu alam saya enggak tahu apa panggilan khusus Khadijah. Ya, kalau kita kan banyak panggilannya. Ya, kalau antum manggil istri apa? Nama. Sid gitu ya. Iya, antum manggil istri? Umi, antum? Ade, masya Allah. Ade, iya, keren juga ya. Antum? Hani, oh my gosh. Hani, oke. Antum? Umi, Wati. Enggak ada panggil. Woi, gitu aja. Woi, gitu aja. Ada mikat ikhwah. Ya kalau orang enggak ada pula saya yang enggak tahu saya apa panggilan khusus. Yang banyak panggilan khusus itu kan memang di kita kan. Apalagi akhir-akhir kan banyak yang hani, yang beb gitu kan. Beb, yang itu panggilan singkatan sayang, bukan peang, ingat. Ya, panggil yang, itu dia. Kalau Rasulullah kan memang pernah memanggil Aisyah dengan kalimat ya Humairah. Humairah itu yang kemerah-merahan. Ya, yang kemerah-merahan, karena pipinya Aisyah itu yang kemerah-merahan. Tetapi bukan dipanggil terus. Ya, bukan dipanggil terus Humairah enggak begitu. Setiap manggil Humairah, karena banyak hadis yang dipanggil Aisyah itu ya Aisyah begitu. Kadang panggil ya Humairah, yang panggil ya Aish. Aish itu panggilan cute-nya kalau kita lah gitulah. Panggil cute itu apa ya? Panggil imut, panggilan imut. Jadi kalau Aisyah dalam bahasa Arab panggilan imutnya ya Aish. Itu dia. Kalau kita panggilan imut itu apa ya? Ya panggilan manja itu misalnya begini. Kalau anak kita misalnya panggilannya Khadijah, nanti panggilannya Jaja, gitulah kira-kira. Jaja, itu panggilan. Nama anaknya Maimunah, panggilannya Mona. Dikira orang Mona Lisa, rupanya Maimunah. Kita kira. Ya, itu dia. Jadi itu panggilannya, tapi bukan terus dipanggil dengan itu. Ya, bukan terus dipanggil itu. Adapun Khadijah, Allahu a'lam bishawab, saya enggak tahu apa hadisnya tentang apa panggilan khusus yang khusus untuk Khadijah. Ya. Apakah dia panggil yang beb? Kalau panggil yang beb pasti adalah riwayatnya kan Rasulullah SAW ya dahulu Khadijah biyang beb. Demikian Allahu a'lam. Bolehkah menggunakan uang hasil penggadaian emas di bank syariah untuk mendaftarkan haji? Gunakan uang hasil penggadaian emas di bank syariat. Ikhwah, kenapa harus digadai-gadaikan? Jual aja emas antum itu, daftarkan tuh haji. Kalau digadaikan, sebenarnya kalau gadainya memang penggadaian dengan sistem syar'i, ya nggak ada masalah. Hanya permasalahan kita kan sekarang, apakah penggadaian itu penggadaian syar'i apa tidak? Itu ikhwah. Penggadaian syar'i itu kan artinya kita hutang, kemudian ada boroh atau jaminan. Ya, jaminan. Di mana jaminan ini kalau kita tidak sanggup bayar hutang, maka benda jaminan inilah yang akan dijual. Dijual, hasilnya untuk melunasi hutang, sisanya dikembalikan kepada si pemilik jaminan. Itu dia. Bukan kita, misalnya saya punya sepeda motor nih, ya sepeda motor. Sepeda motor saya apa misalnya? Misalnya Binter. Nah, masih ada Binter sekarang? Udah nggak lagi, Kawasaki masih ada? Oh, itu dia. Karena tinggal Binter karena hilang waktu di Medan Plaza, hilang kan apanya? Kabulatornya. Ketemu di Jalan Bintang. Taib. Dia punya Binter nih. Binter. Kalau dulu murah Binter. Ya, dulu murah Binter.
Tahun 8 bulan murah bintar. Terus utang 10 juta, bintar harganya 15 juta gitu kan biasanya kan. Nih, saya utang antum ini sepeda motor saya sebagai gadai gitu kan. Udah. Nah, sekarang ini kalau seandainya kita nggak sanggup, maka barang jaminan jadi apa? Asin. Ya kan gitu jadinya kan? Jadi asin, maksudnya asin ini. Hah? Iya, kadang-kadang ini nggak tahu orang kok tiba-tiba asin. Itu bahasa Medan masalahnya. Asin ini gimana artinya? Angus. Emang dibakar? Ya dianggap sudah punya orang yang ngutang. Jadi riba jadinya. Bintar itu harganya 15 juta, hutangnya 10 juta. Jadi jaminan itu hanya digunakan untuk melunasi hutang jika orang yang berhutang itu tidak bisa membayar. Demikian ikhwah. Misalnya HP ini, kalau dia nggak bisa bayar pada waktunya, udah kita punya inisiatif, kita punya hak. Ya, misalnya dia menggadaikan HP-nya, misalnya HP harga 5 juta, kemudian hutangnya 3 juta. Tapi waktunya belum juga dilunaskan. Maka antum punya hak untuk menjual. Antum punya hak menjual HP itu, berapa hasilnya, lunasi hutang antum, sisanya kembalikan kepada dia. Saya sudah jual HP antum. Karena kan jaminan. Demikian itu. Tapi sekarang itu banyak kalau sudah sampai pada waktunya dianggap sudah angus, sudah itu ikhwah. Gak begitu. Makanya barang jaminan itu gak boleh dipakai, karena kalau dipakai berarti riba. Karena kan kita punya keuntungan, sama seperti yang sering saya katakan, misalnya saya punya utang dengan Soehardi 3 juta misalnya. Kata Soehardi, ya gak apa-apa lah Ustadz utang 3 juta. Berapa bulan nih? Sebulan aja, saya bilang. Ya gak apa-apa lah Ustadz, tapi selama sebulan ini sapu-sapulah halaman saya sedikit 3 bulan ini. Maka gak boleh, itu berarti riba. Bahkan para ulama kita, ikhwah, kalau dia ngutangin orang, bahkan mereka dikasih hadiah pun gak mau. Bukan karena hutang. Orang yang berhutang dengan dia dikasih hadiah. Orang yang berhutang dengan si A, berhutang dengan si B. Si A ini ngasih hadiah ke si B pun nggak mau diterima oleh si B. Bahkan diboncengkan juga nggak mau. Itu dia. Ayo Pak, boncengan ke saya. Begitu. Karena khawatir nanti ada kelebihan. Jadi dia dibonceng gara-gara karena ngutang. Itu ikhwah. Karena dia ngutangin. Itu dia ya. Jadi dalam masalah ini tergantung syar'inya bagaimana. Dan kemudian mungkin maksudnya ini karena emasnya itu digadaikan, mungkin dikarenakan menunggu emas naik kali ya, sehingga dia minjam duit. Tapi ikhwah, yang penting penggadaian yang syar'i, bukan yang ribawi. Nggak apa-apa karena dia punya emas. Tapi kenapa tidak emasnya saja dijual? Kan emas lagi tinggi sekarang harganya. Kenapa harus digadaikan? Karena pergi haji itu kan anistata ilai sabila, barang siapa yang sanggup. Jadi jual saja emasnya, ya jual emasnya, kemudian daftarkan haji. Kalau gini kan banyak risikonya, apalagi nanti tempat-tempat yang nggak jelas penggadaiannya syariah apa tidak. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya langsung? Ya. Salat apa itu 4 rakaat? Iya. Oh iya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, salat sunnah, salat fajar. Sunnah fajar sebelum subuh itu 2 rakaat. Adapun 4 rakaat, 2 rakaat itu bid'ah. Enggak ada dasarnya. Ya. Mungkin gini, mungkin dia masuk masjid, kemudian tahiyat masjid dulu, baru kemudian sholat sunnah. Ikhwah sebenarnya juga nggak perlu seperti itu, walaupun masih punya banyak waktu, apalagi udah punya layar gini kan, mau sunat lagi gitu kan, masih bisa nih 2 rakaat lagi gitu. Jadi masih 20 menit gitu kan, masuk masih 15 menit lagi, masih bisa sholat tahiyat masjid, masih bisa qobliyah subuh. Nggak harus begitu ikhwah. Karena Rasulullah katakan, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu tidak harus khusus sholat
tahiyat masjid, antum langsung sholat qabliyah sunnah subuh qabliyah 2 rakaat, itu sudah cukup. Itu sudah sekalian tahiyat masjidnya. Yang penting antum tidak duduk kecuali sholat dulu, apapun jenis sholatnya. Itu yang disebut dengan al-ibadatu ghairu al-maksud bi ghairi dzatiha. Tujuannya bukan zatnya itu, tapi sebenarnya yang penting dia sholatnya. Itu dia, yang penting dia sholat. Jadi nggak perlu harus double gitu. Masuk saja dia 2 rakaat, itulah tahiyat masjidnya sudah sekalian. Dan tidak perlu juga diniat-niatkan saya sholat tahiyat masjid dan sholat sunnah fajar, nggak perlu juga. Langsung saja, itu sudah otomatis. Ya. Makanya kalau kita masuk masjid, imam sudah takbir, gimana? Yang penting kita sholat sebelum duduk. Itu ikhwah. Sama seperti puasa hari Kamis. Rasulullah katakan sesungguhnya amalan itu dinaikkan ke langit pada hari Kamis, dan aku suka di saat itu aku puasa. Nah, pokoknya puasa apa saja silahkan. Apakah antum sedang puasa ganti di hari Kamis? Yang penting ketika amalan hari Kamis itu diangkat, amalan kebaikan diangkat, di situ kita sedang berpuasa. Mau puasa ganti, mau puasa Syawal, mau puasa apapun, yang penting puasa. Itu ikhwah, yang penting puasa. Ya, itu dia. Allahu a'lam bishawab. Oke sih. Jadi nggak ada yang qobliyah subuh 2 rakaat tuh nggak ada. 4 rakaat nggak ada, yang ada 2 rakaat. Kalaupun nanti mungkin yang seperti itu yang difahami, maka perbaiki. Ya tidak harus apa? 4 rakaat. Cukup 2 saja. Sering Anda dengar bahwa banyak yang kehilangan uang di celengan, baik itu celengan plastik dan terbuat dari kaleng juga, mereka meyakini diambil tuyul. Apakah mereka meyakini tersebut termasuk kesyirikan atau tatayur? Sebab yang sudah ngaji pun teman-teman ana di FB ada yang men-share postingan itu, syukron. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, antum harus ketahui bahwasanya jin itu ada. Ya, jin itu ada. Jin yang bisa mencuri duit itu ada. Tapi nggak tahu yang menamakan tuyul itu siapa. Demikian, yang menamakan jin itu tuyul bentuk anak kecil pakai pempes, pakai popok, yang pakai popok kepalanya gundul kemudian bulat gemuk, itu siapa? Itu sebegitu. Ya, demikian. Atau babi ngepet katanya kan? Demikian ikhwah. Yang begitu-begitu, penentuan seperti itu perlu dalil. Kita bicara masalah gaib. Tapi kalau jin bisa nggak curi duit? Bisa ikhwah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan. Jadi dengan tukang sihir ini dia bisa menyihir, mendatangkan gula-gula, permen. Ternyata permen yang dicuri dari pasar, jin ini yang curi. Wong jin itu bisa membunuh, apalagi cuma mencuri. Demikian ikhwah. Jadi jin yang bisa mencuri ada, bisa. Tapi jangan ente namakan tuyul dengan bakyul. Demikian. Yang menamakan tuyul itu siapa? Bentuknya juga seperti itu. Demikian. Makanya di kalangan orang Chinese itu depan rumahnya kan ada kaca. Nah, bagi mereka itu anti tuyul. Jadi kalau tuyul masuk dia nanti berkaca-kaca dulu, lupa dia mau curi. Nah, gitu ikhwah. Itu satu. Ada satu lagi. Ini bukan untuk antum amalkan ya, bukan untuk antum amalkan. Ya, saya datang ke sebuah panglong. Biasanya kan buka laci, saya tengok diikat-ikat. Bu, kenapa diikat-ikat gitu? Kalau udah diikat-ikat gini, Pak, nggak sanggup lagi si tuyul ini ngambil. Karena kalau hanya dilipat-lipat gitu, dia ambilnya 2, 3 gitu ambil. Tapi kalau dilipat-lipat gini, dia nggak bisa buka karet. Oh gitu juga. Itu pengalaman-pengalaman. Ingat, ini hanya sekedar informasi, bukan untuk antum amalkan. Demikian. Yang ianya untuk ngusir-ngusir jin gimana? Ruqyah, rumah itu baca Al-Baqarah, jangan dangdut. Ya, kalau dangdut yang diputar di rumah kita ya berjogetlah jin-jin itu ngumpul di situ. Yang mulai yang pencurinya, yang apa semua ngumpul di situ. Makanya untuk menghilangkan itu semua zikir pagi sore, kemudian baca soal Baqarah, gitu caranya, ya. Demikian. Jadi kalau mencuri bisa, jin itu bisa mencuri. Ya. Jin itu bisa mencuri. Jenis apa saja misal dicurinya? Allahu a'lam, enggak tahu.
Ya, Allahu a'lam. Jadi masalahnya itu saja sih, masalah tuyul itu namanya tuyul, kemudian bentuk anak kecil, bayi yang baru bisa jalan. Seorang ibu meninggal dunia, meninggalkan suami dan anak-anak. Si ibu tersebut meninggalkan harta. Suami, anak-anaknya laki apa perempuan, nanti akan berbeda hasilnya. Si ibu tersebut meninggalkan harta lumayan banyak. Apakah harta yang ditinggalkan si ibu tersebut dibagi sesuai dengan hukum faraid atau harta digunakan untuk kebutuhan sehari-hari suami dan anak? Enggak, ikhwah, dibagi. Jadi harta dari ibu itu dibagi-bagi sesuai dengan faraid. Untuk si suami berapa? 1/4 karena punya anak. Sisanya kalau ada anak laki-laki dan perempuan, sisanya untuk anak laki-laki dan perempuan. Lidzakari mithlu hadzal unsayain. 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Kalau 2 orang laki-laki, 1 perempuan, berarti hartanya dibagi 5. Sisa hartanya setelah dikeluarkan bagi untuk si suami, si ayah, 1/4, sisa hartanya dibagi 5. Udah, 2 bagian untuk laki-laki, karena 2 orang, 1 bagian untuk perempuan. Nah, itu duit dia. Demikian ikhwah. Dan si ayah, kan ayah nih, ya, dia punya kewajiban untuk menafkahi anak. Demikian. Kalau dia nggak sanggup, dia bisa mengambil jatah harta si anak dari peninggalan warisan ibunya. Boleh. Demikian, boleh. Dia nggak sanggup. Karena kan kewajiban nafkah kan dari ayah. Misalnya antum ketika belum menikah, antum punya duit, ada simpanan duit, masih minta lagi nggak dengan ayah kita? Masih minta lagi nggak? Untuk jajan, untuk uang sekolah, masih kan? Demikian, masih. Gitulah, lebih kurang begitulah. Ya, uang dia. Uang sekolah segala macam itu orang tua yang nanggung, itulah kira-kira. Tapi kalau dia katakan dia menanggung sendiri, misalnya Abi kan miskin, jadi biar saya sendiri aja menanggung uang sendiri, itu nggak apa-apa, silahkan. Tapi pada dasarnya itu tanggungan orang tua. Nah, kalau dia nggak sanggup, dia boleh menggunakan bahagian jatah warisan dari ibunya. Demikian ikhwah. Boleh, silakan. Apakah memakai lipstik tipis-tipis saat keluar dikatakan tabarruj? Saya tipis-tipis ini apa maksudnya, nggak ngerti juga tipis-tipis ini ikhwah. Tipis-tipis mama-mama ini tipis-tipis tapi metalik dia, bersinar-sinar macam kunang-kunang itu. Ya, tipis-tipis maksudnya gimana? Ya. Ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Memang saya dengar-dengar juga ada yang ya nggak boleh itu kalau merah menyala, merah gitu. Ya, memang sebaiknya ibu-ibu ini keluar rumah itu sebaiknya pakai cadar. Karena agak sulit kita memilahnya, ini lipstik yang boleh, ini yang nggak boleh. Demikian. Karena mereka ada pakai yang seperti natural gitu. Kalau natural dia pakai warna yang warna natural, artinya bening, dia hanya menyala, dia hanya basah gitu, seperti basah berminyak, seperti dia baru makan minyak jelantah gitu, minyak gitu. Jangan jelantah lah ya, jadi kali. Olive oil lah, itu agak keren sedikit. Demikian ya. Ada yang dia agak keping-pingan sedikit gitu, tipis-tipis tadi itu. Masalahnya kan dia akan terlihat beda. Demikian ikhwah, ya. Jadi Allahu a'lam bissawab, cadar itu salah solusi. Rumit sekarang ikhwah. Kalau celak Mekah, celak yang di mata itu saya katakan boleh, silakan. Karena memang dahulu juga begitu, tidak ada masalah. Karena pada dasarnya tibur rijal lahu rih laisa lahu laun wa lahu rih laisa lahu laun. Wangian laki-laki, tipnya laki-laki itu yang ada aromanya tapi tidak ada baunya. Dan tipnya perempuan, ya, tipnya perempuan itu yang ada warnanya tapi tidak ada baunya. Ya pada dasarnya wanita itu berwarna, seperti blush on misalnya begitu kan, yang merah-merah. Dia orangnya sih nggak putih-putih banget, tapi kok pipinya merah gitu, baru kena apa gitu kira-kira kan. Nah, itu kan umumnya bermain warna mereka, itu ikhwah, ya. Jadi Allahu a'lam bissawab, kalau memang dipakai hindari ajalah, itu lebih bagus, ya.
Saya juga nggak berani katakan itu pasti tabarruj. Karena memang tipnya perempuan itu ya di warna memang dia bermainnya. Hanya ketika kita katakan yang mana batasannya, yang dikatakan merah menyala itu merah apa sekarang, kan sulit juga kita katakan. Merah itu banyak ikhwah. Sekarang banyak merah warna itu. Misalnya ikhwah, misalnya hijau. Hijau itu ada berapa? Bisa 12. Hijau lumut, hijau daun, hijau navy, hijau apa lagi? Itu makanya pening antum ketika istri antum minta hijau. Kan sudah 3 hijau, lain hijaunya bang. Dan lagi nih hijaunya gitu kan. Ada demikian juga warna. Kalau dia pakai lipstik, ini warnanya itu yang mana? Mau kita batasi yang mana? Agak susah kita membatasinya. Yang mana nih? Merah yang mana? Nanti kalau nggak boleh merah, merah menyala. Oke, kalau agak-agak menyala sedikit, nggak menyala kali. Ya kan dia merah. Nanti oke, lama-lama merah ketika dicampur putih jadi apa dia? Lama-lama kan jadi agak-agak keping dia kan, merah jambu, merah durian jadinya. Demikian ikhwah. Susah ikhwah untuk membedakannya. Ya, antara norak dengan norak juga susah. Menyala nggak menyala yang mana? Menyala nggak menyala itu susah ikhwah. Demikian ya. Allahu a'lam bishawab. Makanya cadar salah satu solusi. Jadi kalau dia pun pakai lipstick, kemudian depan para akhwat ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Mau dia yang pakai menyala, mau dia pakai yang hitam, gitu. Assalamualaikum. Demikian, ya. Pakai yang hitam terserah dia. Bisa jadi pada satu saat hitam itu jadi warna solusi bagi ibu-ibu. Buktinya sekarang, dulu orang pakai pewarna kuku merah gitu kan. Sekarang apa ya? Hitam betul. Jadi kalau nengok kuku mak-mak ini teringat kita kukunya beruang itu ikhwah. Iya. Kok hitam? Di mana? Indahnya di mana? Begitulah trendinya. Ya kita nggak tahu ke depan nanti gimana lipstik mama ini. Begitu pada satu masa mungkin tahun 2036 trennya itu hitam. Begitu buka cadar, mak hitam. Kita nggak tahu ikhwah, itulah dia ya. Teplah itu saja. Satu lagi. Allahu a'lam bishawab. Apakah menyia-nyiakan harta ketika bertahun di masjid yang dibangun di atas tanah garap? Ikhwah, tanah garapan itu bukan tanah kita. Ya, bukan tanah wakaf, itu tanah yang setelah habis HGU-nya, hak guna pakainya. Itu punya kembali kepada pemerintah. Tanah-tanah yang selesai digarap oleh PTP misalnya ataupun perusahaan-perusahaan mana, itu kembali ke negara. Memang dalam undang-undang disebutkan bumi, air, apa lagi? Digunakan, dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu kan. Tapi kan bukan ambil sendiri, bukan comot sendiri. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ada apa namanya? Ada kode etiknya. Ya, ada mekanismenya yang harus jalani. Jadi ikhwah, jangan bangun masjid di situ. Karena harus wakaf. Masjid itu harus diwakafkan, harus jelas. Jangan sampai nanti kita sudah dikumpulkan donasi, kemudian bangun masjid, ujung-ujungnya dibongkar. Nanti kalau sudah dibongkar, perasaannya dia sedang terzolimi. Kan sering begitu ikhwah. Karena tahu ini masalah sengketa dengan masyarakat, dengan negara, dibangunlah masjid sebagai tameng. Demikian. Ketika negara membongkar, tengok negara membongkar masjid. Ayo kita kunut, doa kunut, minta pertolongan Allah. Ini kezoliman. Ikhwah, itu tanah orang, tanah negara diminta kembali. Antum masih ingat rel yang sejajaran ke Tamsoh? Masih ingat? Kalau antum Wisu, tahu Wisu? Kita dari Tamsoh mau ke Wisu, itu kan tengah-tengah ada rel dulu itu. Itu biasa bawa apa ya? Iya. Itu dulu kalau salah bawa tembakau, apalah. Itu kan tanah PJKA. Udah. 10 tahun yang lalu saya lihat itu masih nampak.
relnya. Kiri kanannya udah dekat lah. Sekarang sudah dibangun orang. Ketika itu nanti dibongkar, itu muncullah orang-orang yang merasa dizolimi segala macam. Punya negara. Itu makanya kita juga harus hati-hati mendengar, membaca di media sosial, ikut bareng-bareng mencela, padahal kita nggak tahu status tanahnya. Itu ikhwah. Tanah di Diski ini, itu kan tanah PTP, ya kan? Yang kita ini terus mentok ujung itu kan sudah tanah PTP, sudah tanah negara yang sudah selesai HGU-nya. Itu kan mulai mau diambil-ambil gitu kan? Makanya hati-hati. Mau bangun masjid di situ. Terus kalau seandainya dibongkar gimana? Siapa yang tanggung jawab? Jadi nggak boleh, ya nggak boleh. Kita mau ibadah, bukan mau mau otot-ototan dengan pemerintah. Masih banyak lagi masjid. Jadi terkadang masjid itu dibangun sebagai tameng supaya seolah-olah sedang mempertahankan Baitullah gitu ikhwah. Jadi jangan sampai kita ikut terprovokasi. Udahlah ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini ada lagi, jika belum sempat qobliyah subuh lalu sudah iqomah, maka mengqadha qobliyah setelah salat subuh. Bisa, boleh ikhwah. Misalnya antum datang ke masjid ternyata sudah qomat. Antum salat dan boleh melakukan 2 rakaat itu setelah salat subuh. Seorang sahabat pernah melakukan itu. Setelah salat subuh dia salat lagi. Rasulullah mengatakan, "Kamu salat apa?" "Tadi ya Rasulullah, saya belum sempat salat qobliyah dan sekarang saya salat. Setelah subuh saya salat." Rasulullah diam. Ikhwah, tapi itu kejadiannya bukan tiap hari. Jangan terlambat terus habis subuh sampai Allahu Akbar. Kenapa terlambat? Ini kesahnya sekali-sekali. Demikian, bukan tiap hari. Jadi jangan lakukan tiap hari. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi boleh kalau memang betul-betul nggak bisa, memang terlambat atau gimana ceritanya, boleh. Tapi kalau dibiasakan nggak dibolehkan. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.